wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang marketing strategies for new market entries. Bersama saya Fadia Priani dan teman saya Salsabila Nadifa, Nurul Aziza dan Halimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi keunggulan kompetitif selama siklus hidup produk. Yang kedua ada strategi masuknya pasar baru. Yang ketiga ada program strategi pemasaran untuk pelopor. Yang keempat ada komponen dari program strategi pemasaran dalam pelopor. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Nadifa. Materi yang pertama yaitu keunggulan kompetitif dalam suatu siklus hidup produk. Apa sih siklus hidup produk? Siklus hidup produk merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat hidup suatu produk dari mulai produk tersebut diperkenalkan sampai produk tersebut ditarik kembali dari pasar. Menurut Philip Kotler, ada 4 tahap dalam siklus hidup produk. Tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan atau introduction. Tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Tahap yang ketiga yaitu tahap pendewasaan atau tahap kedewasaan maturity, dan tahap yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline. Berikut penjelasan mengenai grafik siklus hidup produk. Ini mengenai tahap siklus hidup produk. Bisa dilihat pada grafiknya. Yang pertama itu tahap introduction atau pengenalan. Nah, pada tahap ini tuh memiliki ciri-ciri umum di mana penjualan masih sangat rendah. Grafiknya pun masih sangat landai di sini. Yang kedua yaitu volume pasar berkembang sangat lambat. Hal tersebut dikarenakan tingginya market resistance. Yang ketiga yaitu persaingan yang masih relatif kecil. Yang keempat yaitu tingkat kegagalan masih relatif tinggi. Dan yang kelima yaitu biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Nah, untuk biaya pemasaran sangat tinggi itu dikarenakan promosi yang dilakukan oleh perusahaan itu dilakukan sangat gencar dan sangat agresif. Tetapi pada tahap pengenalan ini, distribusi yang masih terbatas itu terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua tahap pertumbuhan. Nah, pada grafik bisa dilihat sendiri bahwa kurva itu menaik. Nah, menaik itu artinya penjualan serta laba akan mengalami peningkatan dengan sangat cepat. Hal itu disebabkan oleh permintaan yang sudah sangat meningkat serta masyarakat yang sudah mulai tahu. Dan promosi yang dilakukan pada tahap ini tidak seagresif pada tahap sebelumnya. Terus yang kedua yaitu masuknya pesaing. Nah, pada tahap pertumbuhan ini persaingan terjadi lebih ketat. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini bisa dilihat sendiri tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Nah, normalnya tahap ini merupakan tahap terlama dalam siklus hidup produk. Yang kedua yaitu pasar makin tersegmentasi, sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline. Bisa dilihat sendiri pada grafik bahwa penjualan perusahaan itu semakin bergerak ke arah penurunan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu perubahan selera pasar, yang kedua yaitu pasar merasa jenuh terhadap produk, yang ketiga yaitu produk substitusi itu diterima oleh konsumen. Agar perusahaan tidak mengalami decline atau penurunan, maka perusahaan harus melakukan ekstensi produk atau usaha yang dilakukan untuk memperpanjang umur produk agar tidak mengalami penurunan. Nah, adapun cara yang dilakukannya yaitu yang pertama melakukan pengiklanan. Pengiklanan produk dilakukan secara lebih sering. Yang kedua yaitu menurunkan harga. Yang ketiga yaitu penambahan nilai, dan yang keempat yaitu memperbarui kemasan. Materi yang kedua yaitu strategi memasuki pasar. Apakah perusahaan akan menjadi seorang pelopor atau menjadi seorang pengikut? Nah, di sini perusahaan harus memilih ketika memasuki pasar tersebut. Perusahaan dapat dikatakan menjadi seorang pelopor apabila ia memasuki pasar baru dan mengeluarkan produk baru. Adapun peluang dan ancaman menjadi seorang pelopor yaitu peluangnya ketika perusahaan sukses melakukan penetrasi pasar, maka perusahaan tersebut akan menguasai pangsa pasar secara keseluruhan. Namun, perusahaan ketika gagal melakukan penetrasi pasar, maka perusahaan tersebut akan terancam mendapatkan kerugian yang sangat besar, bahkan kebangkrutan. Begitupun ketika perusahaan menjadi seorang pengikut. Ada peluang dan juga ada ancamannya. Untuk peluangnya, perusahaan dapat menerapkan atau menirukan ilmu-ilmu operasional yang sebelumnya telah diterapkan oleh pelopor. Dan ancamannya yaitu
Ketika perusahaan tersebut gagal melakukan penetrasi pasar dalam persaingannya dengan pelopor, maka produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut akan disebut sebagai barang imitasi oleh konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi masuknya pasar baru. Yang pertama itu ada strategi pelopor. Strategi pelopor itu merupakan perusahaan yang mengeluarkan produk baru ke pasar baru gitu. Meskipun mereka mengambil resiko yang terbesar dan kemungkinan lebih banyak mengalami kegagalan dibanding si pesaing, tetapi si pelopor itu patut untuk diacungkan jempol. Kenapa? Karena ia dapat menghasilkan pangsa pasar yang kuat dan keuntungan yang memadai. Di sini ada keunggulan-keunggulan. Yang pertama itu adalah pemilihan segmen dan posisi pasar yang pertama. Si pelopor itu mampu mempromosikan suatu penting dan menjadi ciri-ciri khas yang melekat di pikiran masyarakat. Yang kedua adalah pelopor mendefinisikan aturan permintaan. Jadi tindakan pelopor pada variabel-variabel seperti mutu produk, harga, distribusi, jaminan, pelayanan purna jual, daya tarik, dan anggaran promosi menetap standar bahwa si pesaing-pesaing itu harus mengikuti aturan-aturan tersebut atau mending ia mundur saja. Yang ketiga ada keunggulan distribusi. Maksudnya itu pelopor memiliki banyak pilihan dalam merancang saluran distribusi untuk memasarkan suatu produk. Jadi si pelopor itu banyak memiliki pilihan untuk memasarkan suatu produk. Yang keempat itu ada skala ekonomi dan pengalaman. Jadi si pelopor dan si pesaing itu si pelopor itu jauh lebih luas mempunyai pengalaman dibanding si pesaing. Yang kelima ada biaya pemeliharaan yang tinggi bagi pengadopsi awal. Para pelanggan yang mula-mula mengadopsi produk baru, pelopor mungkin enggan mengganti pemasok jika si pesaing-pesaingnya itu mulai bermunculan. Contohnya itu, misalkan saya sebagai si pelapor dan teman saya ia yang punya industri. Teman saya si Halimah itu dia pesaing saya. Jadi si pesaing untuk masuk ke si industri itu peluangnya sedikit gitu, karena si industri dan si pelapor itu sudah mempunyai ikatan awal. Kemudian ada kemungkinan memiliki terlebih dahulu sumber daya dan pemasok langka. Pelapor bisa menegosiasikan kesepakatan dan menguntungkan kepada si pemasok yang sangat tertarik pada bisnis baru atau tidak menyadari besarnya peluang untuk bahan baku atau suku cadang. Strategi pengikut. Strategi pengikut merupakan di mana perusahaan yang meneliti kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh produksi pelopor dan berusaha diperbaiki oleh si pengikut ini agar dapat bersaing dengan produknya si pelopor. Strategi pengikut itu sendiri ada 5. Yang pertama, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan penentuan produk si pelopor. Nah, misalnya, jika si pelopor ini memasuki 2 atau lebih segmen sekaligus, maka positioning menjadi tidak akurat. Nah, di sini si pengikut itu berusaha memasuki dengan segmen terbatas, akan menjadi positioning yang lebih akurat dan dapat mengungguli produknya si pelopor. Yang kedua itu kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan produknya si pelopor. Misalnya, si pelopor itu ada kesalahan teknis berupa misalnya desainnya kurang bagus kayak gitu. Terus di sini si pengikut itu sendiri dapat memanfaatkan hal tersebut dengan memperbaiki kesalahan si pelopor dengan memperbagus lagi desainnya agar dapat menarik konsumen dan agar lebih mengungguli lagi dari produknya si pelopor. Yang ketiga itu kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan pemasaran pelopor. Nah, jika si pelopor ini pemasarannya belum meluas atau kurang meluas, nah di sini itu si pengikut itu akan melakukan pemasaran yang lebih jauh lagi, yang lebih luas lagi agar bisa mengungguli produknya si pelopor tersebut. Yang keempat itu kemampuan untuk mengambil keuntungan dari teknologi mutakhir. Nah, di sini si pengikut itu mempunyai peluang
Dan di sini dia itu berusaha menawarkan produk dengan teknologi yang baru lagi, yang lebih canggih lagi dari produknya si pelopor. Nah, yang kelima itu kemampuan untuk mengambil keuntungan dari sumber daya pelopor yang terbatas. Misalnya si pelopor itu kurangnya sumber daya manusia atau bahan bakunya yang tidak berkualitas. Nah, di sini itu si pengikut itu berusaha memperbaiki itu semua dengan sumber daya manusia yang memadai, dengan bahan baku yang lebih berkualitas lagi dari produknya si pelopor. Tabel keunggulan potensial dari strategi pelopor dan pengikut. Pelopor. Si pelopor itu mempunyai keunggulan yang pertama ada skala ekonomis dan pengalaman. Yang kedua, biaya pengalihan yang tinggi bagi kemampuan untuk mengambil pengadopsi awal. Yang ketiga itu pelopor mendefinisikan aturan permainan. Yang keempat, keunggulan distribusi. Yang kelima, mempengaruhi kriteria pilihan dan sikap konsumen. Yang keenam, ada kemungkinan untuk terlebih dahulu memiliki sumber daya yang langka. Jika si pengikut mempunyai keunggulan, yang pertama, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan kemampuan posisi pelopor, dan yang kedua, kemampuan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan produk pelopor. Yang ketiga, kemampuan untuk mengambil keuntungan dan kesalahan pemasaran si pelopor. Dan yang terakhir, ada kemungkinan untuk mengambil keuntungan dari sumber daya pelopor yang terbatas. Untuk pelopor, di mana ada 3 strategi pemasaran untuk pelopor. Yang pertama ada strategi penetrasi pasar massal, yang dimana strategi ini adalah untuk memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar lebih besar. Karena tujuan utama dari pemasaran ini adalah untuk memastikan pengadopsi produk baru sebanyak mungkin agar efisiensi biaya segera tercapai. Jadi di mana si pelopor ini tuh harus memperoleh dan mempertahankan pangsa pasarnya untuk memastikan pengadopsi baru sebanyak mungkin agar efisiensi biaya segera tercapai. Nah, menurut Walker et al. Pada tahun 2006, program pemasaran ini perlu fokus pada 2 strategi, yaitu pada 2 taktik, yaitu yang pertama ada memperkenalkan produk secepat mungkin dan memotivasi pembeli secara agresif, yang dimana memperkenalkan produk secara cepat agar produknya cepat tersebar luas ke masyarakat, agar masyarakat tahu akan kehadiran produknya. Terus memotivasi pembeli secara agresif, kita dimana sang pelopor harus bisa memotivasi secara agresif pada pengadopsi baru agar pengadopsi baru tertarik kepada produknya. Nah, contoh dalam penetrasi pasar massal ini yaitu perusahaan Coca-Cola, yang dimana Coca-Cola berusaha meningkatkan penjualan minuman Coca-Cola dengan cara mempromosikan dengan iklan yang kreatif. Misalnya kayak Coca-Cola gitu kan. Jadi dia itu untuk menciptakan suatu image dan meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar. Nah, contohnya itu. Terus yang kedua ada penetrasi pasar ceruk, yang dimana pada strategi ini adalah lanjutan dari strategi sebelumnya, yaitu pasar massal. Nah, ini itu kalau misalkan di pasar massal itu kan bertumbuh cepat untuk seluruh pasar. Kalau misalkan di penetrasi ceruk ini dia cuman di beberapa segmen, di segmen tertentu. Nah, strategi ceruk ini memungkinkan keberhasilan perusahaan kecil dengan sumber daya yang terbatas dan menghindarkan perusahaan dari persaingan langsung dengan perusahaan lain yang lebih besar. Pada dasarnya, strategi itu sama penetrasi massal. Bedanya, kalau misalkan penetrasi massal itu ditujukan untuk seluruh pasar, kalau misalkan di penetrasi ceruk ini, ia hanya ditujukan untuk segmen pasar tertentu. Contohnya, betadine itu menggunakan strategi ceruk pasar, yang dimana betadine adalah sebagian dari pemimpin pasar dari obat luka, merupakan bagian kecil dari pasar obat. Nah, itu contohnya. Terus yang ketiga ada strategi skimming dan keluar cepat, yang dimana dalam strategi ini yaitu pelopor menetapkan harga tinggi untuk produk inovasi barunya, yang dimana harga tinggi ini dibutuhkan untuk mengembalikan biaya pengembangan sekaligus memberi keuntungan dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi dalam strategi ini tuh si pelopor menetapkan harga tinggi untuk memberi keuntungan dalam waktu sesingkat mungkin. Yang dia mengingat bahwa pastikan setelah
produknya keluar, pasti akan banyak nih pesaing-pesaing yang masuk. Makanya dia menetapkan harga tinggi dalam awal peluncuran produknya. Karena setelah pesaing masuk, pasti pesaing itu menawarkan harga yang relatif lebih murah dari pelopor kan. Makanya dia menetapkan harga tinggi. Nah, setelah pesaing masuk itu, si pelopor menarik diri untuk membuat inovasi atau mengganti produknya dengan produk yang baru. Misalnya kayak smartphone nih, misalkan iPhone kan pertama muncul kan sekitaran, misalkan iPhone yang dulu itu yang kecil itu harganya 5 jutaan. Nah, sekarang kan bisa dibeli dengan harga 3 juta. Jadi dalam strategi skimming ini tuh dimana sih pelopor menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran. Nah, setelah sekian berangsurnya waktu, dia akan turun harga karena melihat banyak pesaing-pesaing yang meniru akan kualitas dari iPhone tersebut dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Nah, jadi perbedaan dari penetrasi pasar massal dengan skimming harga ini yaitu kalau misalkan di pasar massal dia itu menggunakan harga terjangkau untuk meningkatkan volume penjualannya. Kalau misalkan di skimming harga ini dia menggunakan harga tinggi untuk mengkompensasi biaya penelitian dan pengembangan produk. Nah, jadi kalau misalkan di pasar massal itu kan dimana si pelopor menetapkan harga yang lebih rendah untuk menarik pengaruh besi baru untuk membeli produknya. Kalau misalkan di skimming harga ini, dimana si pelopor menetapkan harga tinggi untuk mengembalikan atau mengkompensasi biaya penelitiannya karena dia kan sudah mengembangkan inovasinya kan yang baru. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dari strategi pemasaran dalam pelopor. Nah, komponen yang tadi kan ada tiga strategi pemasarannya. Yang pertama ada penetrasi pasar massal, yang kedua ada penetrasi pasar ceruk, yang ketiga ada skimming harga dan keluar cepat. Nah, di mana ketiga ini tuh mempunyai komponen, misalkan iPhone yang dulu itu yang kecil itu harganya 5 jutaan. Nah, sekarang kan bisa dibeli dengan harga 3 juta. Jadi dalam strategi skimming ini tuh dimana sih pelopor menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran. Nah, setelah sekian berangsurnya waktu, dia akan turun harga karena melihat banyak pesaing-pesaing yang meniru akan kualitas dari iPhone tersebut dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Nah, jadi perbedaan dari penetrasi pasar massal dengan skimming harga ini yaitu kalau misalkan di pasar massal dia itu menggunakan harga terjangkau untuk meningkatkan volume penjualannya. Kalau misalkan di skimming harga ini dia menggunakan harga tinggi untuk mengkompensasi biaya penelitian dan pengembangan produk. Nah, jadi kalau misalkan di pasar massal itu kan dimana si pelopor menetapkan harga yang lebih rendah untuk menarik pengaruh besi baru untuk membeli produknya. Kalau misalkan di skimming harga ini dimana si pelopor menetapkan harga tinggi untuk mengembalikan atau mengkompensasi biaya penelitiannya karena dia kan sudah mengembangkan inovasinya kan yang baru. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dari strategi pemasaran dalam pelopor. Nah, komponen yang tadi kan ada tiga strategi pemasarannya. Yang pertama ada penetrasi pasar massal, yang kedua ada penetrasi pasar ceruk, yang ketiga ada skimming harga dan keluar cepat. Nah, di mana ketiga ini tuh mempunyai komponen yang sama. Komponen itu yang pertama ada meluncurkan iklan dengan gencar melalui media yang luas untuk menghasilkan kesadaran produk pada pasar. Jadi di mana pelopor ini harus meluncurkan iklan dengan gencar. Jadi dia tuh harus bisa menarik pembeli untuk mengadopsi produknya tersebut. Nah, yang kedua itu ada promosi penjualan intensif. Jadi di mana pelopor ini harus bisa mempromosikan penjualan produknya ke masyarakat agar masyarakat mengetahui akan adanya produk tersebut. Nah, yang ketiga itu memberikan uji coba produk gratis dan garansi yang memadai untuk mengurangi persepsi resiko produk. Jadi di mana perusahaan itu harus memberikan uji coba gratis terlebih dahulu. Kayak misalkan saya punya perusahaan makanan. Nah, saya harus memberikan uji coba dulu atau testimoni pertama kan untuk produk saya agar pengadopsi si baru yakin akan produk saya. Misalkan saya mempunyai produk makanan yang enak misalkan. Jadi dia itu dengan mencoba awal
kemudian kalau misalnya dia suka, pasti dia akan tertarik untuk membeli produk saya gitu. Selanjutnya mengenai penjelasan studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai Lee Mineral. Nah, Lee Mineral adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia yang diproduksi oleh PT Tirta Presindo Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Mayora Indah yang bergerak di bidang beverage. PT Tirta Presindo Jaya ini juga memproduksi teh pucuk harum. Nah, PT Tirta Presindo Jaya yang merupakan anak perusahaan dari Mayora Indah sebelumnya itu bermain pada produk minuman teh kemasan. Lalu, kemudian mereka masuk ke pasar baru dengan mengeluarkan produk baru berupa air minum mineral kemasan dengan mempelajari kekeliruan yang dilakukan oleh pelopor sehingga bisa bersaing di pasaran. Salah satu pelopornya yaitu Aqua. Nah, Aqua telah memulai diproduksi pada tahun 1973 oleh PT Aqua Golden Mississippi. Aqua menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Berbeda halnya dengan Lee Mineral yang masih tergolong pemain baru di industri air mineral kemasan. Tetapi kehadirannya bisa bersaing dengan Aqua sebagai pelopor di pasaran. Hal tersebut dibuktikan menurut data survei Nielsen soal industri AMDK nasional pada bulan Juli tahun 2015. Aqua menguasai 55-60% pangsa pasar AMDK di Indonesia, sementara Lee Mineral sebagai salah satu pemain baru telah mengempit 18% pangsa pasar, di mana Aqua berada di posisi pertama dan Lee Mineral menjadi posisi yang kedua. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.